Potensi pertumbuhan Astragrafia masih cukup luas sejalan dengan inovasi bisnis yang dijalankan perseroan. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham Astragrafia bersama Kepala Riset Praus Capital Marolop Alfred Nainggolan. Selamat pagi Mas Alfred. Selamat pagi Mas. Terima kasih sudah bersama kami di pagi hari ini Mas Alfred. Kalau kita melihat Astragrafia ini sebetulnya dari revenue juga sudah kelihatan agak menurun ya. Tapi secara prospek ini bagaimana menurut Anda? Ya, kalau secara prospek memang kalau kita lihat mereka bisa dibilang pemain utama ya. Kompetitor mereka juga di bursa juga relatif cukup sedikit sekali. Dan memang mereka masuk kepada jasa perkantoran, khusus fokus pada digital digital printing. Jadi kalau kita lihat dari sisi prospek memang cukup kuat lah. Tapi kita tahu bahwa kondisi di 2020 ini memang efeknya cukup signifikan terhadap aktivitas perkantoran. Khususnya kalau kita lihat dari sisi administrasi perkantoran juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sehingga kalau kita lihat ini akan menjadi tantangan terbesar juga bagi perseroan. Jadi overall kalau kita lihat memang prospeknya masih cukup bagus karena positioning mereka juga masih cukup kuat. Cuma memang faktor tadi kondisi penerapan PSBB yang membuat aktivitas perkantoran turun, membuat juga pendapatan mereka juga terimbas cukup signifikan. Oke, nah ini artinya boleh dibilang selama pandemi ini masih terus berlangsung, terus kemudian banyak perkantoran juga yang mungkin lebih banyak melakukan tugasnya sama karyawannya dari rumah, ini dampaknya masih akan terus berlangsung bagi Astragrafia? Ya, tentu. Jadi dengan penurunan aktivitas perkantoran sudah tentu berimbas terhadap bisnis perusahaan. Jadi kemungkinan recovery ya kalau kita lihat ya kita bisa mengindikasikan ketika memang proses PSBB sudah mulai dihilangkan atau dicabut dan ketika memang masyarakat sudah mulai aktif kembali dan aktivitas perkantoran mulai meningkat kembali. Kalau bicara masalah proses potensi adanya penurunan aktivitas ke depan melihat dari sisi perubahan gaya kerja, kita juga melihat bahwa masyarakat sekarang yang work from home juga mau tidak mau belanja kantor untuk peralatan-peralatan seperti laptop itu juga mengalami peningkatan. Artinya kalau dari sisi situ kan Astragrafia melalui anak usahanya juga support di sana untuk penjualan atau penyuplai untuk barang-barang aktivitas kantor, termasuk di dalamnya adalah seperti misalnya laptop. Jadi kalau kita lihat untuk perubahan gaya kerja mungkin imbasnya nggak begitu cukup signifikan. Jadi memang lebih kepada kalau kita lihat berakhirnya PSBB atau bisa dibilang mulai pulihnya aktivitas perkantoran. Oke, ini kalau kita melihat secara fundamental kinerja keuangan Astragrafia ini selama satu semester terakhir lah paling nggak, apakah itu juga masih positif sebetulnya? Atau sebetulnya ini sudah menjadi alarm bahwa kalau ini terus berlangsung, ini akan sangat mengganggu fundamental keuangan mereka? Iya, kalau dari sisi top line kita patut apresiasi ya, dari sisi top line mereka relatif penurunannya bisa dibilang oke lah ya dalam kisaran single digit untuk penurunannya. Tapi yang mungkin yang menjadi concernnya adalah tadi bicara masalah efisiensi. Karena kita tahu bahwa penurunan laba bersihnya, bottom line-nya itu jauh lebih besar ketimbang penurunan top line-nya. Artinya menunjukkan bahwa di tengah penurunan pendapatan bahwa masih ada biaya-biaya perusahaan yang mengalami peningkatan di semester pertama. Jadi kalau kita lihat mungkin kita bisa melihat bahwa fixed cost perusahaan masih cukup tinggi sehingga ketika terjadi penurunan dari sisi top line, fixed cost-nya masih tetap kuat. Ini yang mengurangi cukup signifikan margin perseroan. Jadi kalau kita lihat concern-nya lebih kepada tadi efisiensi biaya, pengendalian biaya yang diharapkan di semester kedua ada improve yang signifikan. Supaya tadi bottom line-nya tidak jauh cukup dalam ya. Oke. Mas Alfred, ini kan sebetulnya Astragrafia ada paling tidak, koreksi kalau saya salah, ada 2 anak usaha sebetulnya yang dilaporkan di Bursa Efek ya. Nah ini kinerja Astragrafia pasti juga akan sangat terpengaruh oleh kinerja anak usahanya.
Nah, ini bagaimana Mas Alfred? Ya, ya, kita tahu bahwa ada dua anak usaha mereka, yaitu tadi Agit dan juga Aksi ya. Dan kalau kita lihat memang dari sisi kontribusi dalam 1-2 tahun terakhir ini Aksi ya anak usaha Aksi yang relatif cukup kuat kontribusinya. Kita ngelihat di 2019 kemarin kontribusi anak usaha Astragrafia yaitu Aksi ini kurang lebih 43% kontribusinya terhadap top line. Dan kalau kita lihat dari sisi growth juga tumbuhnya masih cukup signifikan, hampir di atas 50% untuk pertumbuhannya. Jadi relatif cukup banyak porsi anak usaha Astragrafia yang memang punya peran besar terhadap growth Astragrafia secara keseluruhan. Jadi kalau kita lihat menjawab pertanyaannya, anak usahanya punya peran yang cukup signifikan, apalagi dalam kondisi 2020 ketika holdingnya dalam hal ini Astragrafia itu tidak bisa mendongkrak pertumbuhan. Tapi kalau kita lihat masih ada peluang di anak usaha. Jadi kontribusinya anak usaha tentu akan cukup signifikan tadi selain secara keseluruhan untuk porsi pendapatan. Yang kedua adalah dari sisi pertumbuhan perusahaan di tahun ini. Kalau menurut Anda apa yang harus dilakukan Astragrafia di situasi yang seperti sekarang? Ya, yang pertama tadi bahwa concernnya adalah pengendalian biaya, efisiensi. Ini menjadi concern terbesar. Karena kalau kita lihat kalau itu tidak karena di semester pertama bisa dikatakan masih ada ruang yang cukup besar kalau melihat dari performanya. Artinya berharap di semester kedua betul-betul tidak terlewat dengan percuma. Berharap perusahaan bisa menekan yang namanya pos biaya mereka sehingga margin mereka improve di kuartal ketiga, kuartal keempat jika di-compare dengan kuartal 1 dan kuartal kedua. Yang kedua adalah pendengaran bisnis yang memang masih bisa tumbuh, dan kalau kita lihat memang anak usaha mereka yang tadi yang kita sebutkan Aksi tadi masih punya ruang pertumbuhan yang cukup besar karena Aksi ini punya core bisnis yang cukup bagus, yaitu tadi pengadaan barang perkantoran dan juga jasa kurir, baik itu surat, dokumen, paket, logistik, dan kita tahu bahwa dalam kondisi ini kurir dan logistik itu relatif masih cukup kuat permintaannya. Sehingga dua hal itu yang menurut kita cukup penting yang memang menjadi fokus perusahaan dari sisi agresivitas mereka untuk melihat momentum. Yang ketiga mungkin bagaimana mereka bisa memperkuat bisnis core mereka ya dari sisi digital printing mereka yang memang banyak mengalami tekanan akibat kondisi PSBB. Tapi kita melihat bahwa ekspansi mereka kan punya nilai tambah dari sisi jangkauan dan coverage ya. Dan mereka kalau untuk daerah juga mereka bisa dibilang punya ruang yang besar sebenarnya untuk mendorong pertumbuhan. Jadi berharap itu juga masih tetap mereka kerjakan. Jadi kalau kita lihat memang ada 4 hal yang memang menjadi catatan kita untuk Astragrafia. Baik, Mas Alfred, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.